بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسألك ربي فإنك لرسول الله ليس له حد الطيور ولا منبه بفمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور القلب وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك واشف علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Dari saya berterima kasih. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa akrim ala sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menggugurkan kewajiban kita yaitu menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut pada malam hari ini selalu diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak akan kita bangun dari tempat ini terkecuali Allah sudah mengampunkan semua dosa-dosa kita. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah angkat derajat kita, Allah luaskan rezeki kita di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama saya hormati di sini para dewan asatidz, para dewan guru, para orang tua, para sesepuh, para habaib, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah memasuki daripada bulan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal, bulan yang dimana lahir manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak Allah ciptakan lagi manusia sepertinya. Tidak Allah ciptakan lagi manusia yang menyamainya, tidak ada lagi. Ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li-utamima makarimal akhlaq. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nggak bahas kitab akhlak dulu, tapi kita membahas tentang akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memuji langsung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memiliki akhlak yang sangat luar biasa, memiliki akhlak yang sangat bagus. Dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah ciptakan Nabi Muhammad SAW untuk kalian karena di dalam jati diri Nabi Muhammad SAW ada suri tauladan yang baik. Maka kita sebagai umatnya wajib mengikuti, mempraktekkan akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi diutus ke muka bumi ini yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Karena akhlak dari zaman sebelum zamannya Nabi Muhammad SAW itu akhlak pada rusak. Zaman jahiliyah itu akhlak pada rusak. Dan apalagi kita sekarang ada di akhir zaman juga sama, akhlaknya rusak juga. Kalau orang-orang yang dekat sama Nabi akhlaknya bagus, sahabat-sahabat, tabi'in, atau zaman mungkin 800 tahun yang lalu masih terjaga akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita lihat zaman sekarang, akhir zaman, sangatlah jauh kita dengan akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau orang pengen berakhlak, cukup dia mengikuti apa-apa yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Menjalankan perintahnya Nabi, itu orang berakhlak, mengikuti Nabi namanya. Dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Itu orang berakhlak namanya. Ya, jadi seminggu sekali kita belajar di sini. Ini semua yang diajarkan oleh Nabi, baik ilmu fikihnya, baik ilmu akhlaknya. Kita wajib mempraktekkan. Ya, kita wajib mempraktekkan. Kita wajib mengamali apa yang kita dapat sehari-hari yang ada di dalamnya ilmu baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita amali itu, udah kita berakhlak kan, udah. Kalau kita amali itu, namanya insya Allah kita orang yang berakhlak. Di Maulid Najibah, saya paling demen pasal ketiga sebelum akhir. Pasal 3 sebelum akhir. Ya. Dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan wa ahdahum ila al-haqqi turqan kana khuluqul Qur'an wa shimatuhul kufran. Akhlak baginda Nabi Muhammad SAW sampai semuanya mengatakan, semua ulama ittifaq, sampai-sampai di sahabat Nabi Muhammad SAW, ya, mereka benar-benar ngikutin akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Dulu ada satu profesor, orang Muslim, ya, ulama, dia ngarang kitab, ya, tentang akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab tersebut menceritakan tentang Sayyidina Ali karamallahu wajhah ketika lagi dibunuh. Kan Sayyidina Ali meninggalnya dibunuh, lagi sholat, ya, dibacok kepala, lagi jadi imam, ya, dibacok kepala. Tapi Sayyidina Ali kalau langsung meninggal kuat, karena Sayyidina Ali kuat. Saya punya guru Habib Salim bin Abdul Syafiri mengatakan Sayyidina Ali itu bisa kuat begitu karena Sayyidina Ali punya kuwatul iman, punya kekuatan iman. Diceritakan tentang Sayyidina Ali lagi sholat dibacok, ya, dan orangnya kabur yang membacok. Siapa yang membacok? Namanya Abdurrahman bin Muljam. Ya, namanya Abdurrahman bin Muljam. Kabur, ya, kabur.
Akhirnya Sayyidina Ali berbaring di rumah sakit. Itu pengikut Sayyidina Ali nyari Abdurrahman bin Muljam. Akhirnya ketemu. Yang nangkep anaknya Sayyidina Ali, Sayyidina Husain. Yang nangkep Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Akhirnya dibawa ke Ka'bah. Ya, dibawa ke Ka'bahnya ke hadapan Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, ya udah, jangan diapa-apain tuh orang. Jangan diapa-apain. Akhirnya ditahan. Ada anaknya Sayyidina Ali namanya Siti Zainab. Ya, bikinin susu buat abahnya, lagi sakitnya abahnya nih, bikinin susu. Akhirnya ketika dibikinin susu, abah ini mudah-mudahan biar sembuh. Ya, diperesin susu kontak, kalau masalah diperesin susu kontak, ini ada susu kontak, mudah-mudahan enak pak. Akhirnya diambil sama Sayyidina Ali, menghormati anaknya yang telah memeraskan susu untuk ayahnya. Diminum sama Sayyidina Ali itu susu kontak. Setelah diminum sedikit, kata Sayyidina Ali, tolong kasihkan susu ini ke Abdurrahman bin Muljam yang tadi bunuh, yang membacok. Ya, tolong kasihin ini susu ke Abdurrahman bin Muljam. Kaget anak-anak tuh, ngapain mbak kasih ke dia? Dia kehausan, kasihan. Dia kehausan. Kasihan dia. Budak. Yang disuruh budaknya Sayyidina Ali, tolong ya padam ya, bantu Sayyidina Ali, tolong kasih Abdurrahman bin Muljam. Ya udah kasihin aja, kata Sayyidina Ali, kasihin aja udah, suruh dia minum. Budaknya kesel nih. Imam Ali, ini orang jangan kayak dikasih hati ya. Udah kebacok. Udah kata Sayyidina Ali, kasihin. Nah, karena dikasihin. Ya kasarnya nih budak gak gerutu gitu, ngasih sambil gak gerutu gitu. Lu punya majikan baik banget. Lu kalau gua model-model gua nih lu bunuh lagi lu. Kata budaknya nih, ya, nih dikasih sama Sayyidina Ali nih, suruh minum. Itu Abdurrahman bin Muljam sampai kaget, sampai kaget. Sayyidina Ali yang ngasih ini katanya. Bagaimana ceritanya katanya? Padahal tadi kata Sayyidina Ali sudah gak usah ngomong apa-apa, kasihin aja. Akhirnya ngomong cerita dia tuh. Ya disuruh kasih ke Allah katanya, kita dah begini. Nangis Abdurrahman bin Muljam, nangis. Ya. Akhirnya singkat cerita, ini profesor karang kitab, balik lagi nih. Ini profesor karang kitab tuh, itu kitab tersebar luas. Sampai ada orang Nasrani di Inggris baca di kitab. Orang Nasrani di Inggris baca di kitab. Di situ kan ada apa namanya, telepon gitu. Belum lama kejadian, ada telepon ya. Ada telepon, ada. Akhirnya diteleponnya sama orang Inggris nih. Ditelepon sama orang Inggris, ditanyain, kamu benar yang ngarang kitab ini? Iya betul, saya ngarang kitab kan. Coba perhatikan yang halaman sekian tentang cerita Sayyidina Ali. Ya betul, ada. Saya mau nanya, itu yang kamu ceritakan di dalam kitab orangnya masih ada nggak? Oh nggak ada. Itu sahabat Nabi Muhammad SAW meninggal. Agama apa yang anut sama dia katanya? Agama Islam. Engkau ada di mana posisinya? Saya di Mesir. Oh, saya pengen datang ke Mesir katanya. Katanya orang Inggris. Saya mau datang ke Mesir katanya. Hari sekian. Akhirnya datang tuh orang, ketemu sama ini ulama sama profesor. Akhirnya menanyakan seperti itu. Akhirnya dengan akhlaknya sahabat Nabi Muhammad SAW, ini orang Nasrani masuk Islam. Tidak ada soalnya akhlak kayak Nabi ini kan. Jadi ditemukan akhlak seperti Rasulullah SAW tidak ditemukan di agama-agama lain. Sayyidina Ali mengamalkan itu sebagaimana diamalkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi di Mekah diusir, ditipu, ya. Nabi di perang Uhud ketipu,
tapi kagak dibalas sama Nabi. Kalau seandainya Nabi mengiyakan malaikat Jibril ketika turun pada saat itu dibilang iya, maka dikembalikan semua kafir Quraisy, tapi enggak. Ya, Nabi berdoa. Ya, Masya Allah. Jadi nggak ditemuin kan akhlak seperti akhlak orang-orang Islam. Nah, kita kan orang Islam nih. Kita yang bisa mempraktekkan akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu cara dakwah kita. Ya, dakwah bukan berarti harus alim, enggak. Ente punya ilmu, ente amalin, itu akhlaknya Nabi Muhammad SAW sedang berjalan gitu. Jadi sifat-sifat buruk tuh tinggalin deh. Ya, jangan suatu keburukan dibalas dengan keburukan. Salah. Satu keburukan harus dibalas dengan kebaikan. Itulah akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Makanya pantas Allah membuktikan dalam Al-Quran sesungguhnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah mulia. Ya. Ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Nabi paling bagus bentuknya, manusia yang paling sempurna. Sayyid Muhammad bin Alawi Maliki, ya, beliau sampai ngarang kitab Al-Insanul Kamil, manusia yang sempurna. Itu hanya menceritakan Nabi Muhammad SAW dari sifat-sifatnya Nabi, akhlak-akhlaknya Nabi, khuluqiyah wa khalqiyah, dalam bentuk akhlaknya Nabi dan bentuk rupanya Nabi sempurna baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai satu sahabat, seorang penyair yang bernama Sayyidina Hasan bin Thabit, ya, itu kalau ketemu Nabi girang, kalau ketemu Nabi itu langsung mengeluarkan syair. Ya, apa kata Sayyidina Hasan bin Thabit? Dia katakan, ahsanu minka lam tara qad aini wa ajmalu minka lam talid nisa'u. Aku mataku ini belum pernah melihat orang sebagus engkau, wahai Rasulullah SAW. Mataku ini belum pernah melihat orang sebagus engkau. Dan tidak ditemukan wanita-wanita yang melahirkan seperti engkau. Karena begitu ganteng engkau. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau diciptakan bebas daripada keburukan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seakan-akan engkau diciptakan mesen sama Allah Subhanahu wa taala. Yang seakan-akan Nabi ini mesen, mau tubuh yang kekar, yang bagus, hidung yang mancung, mata yang bagus, ya, rambut yang bagus, ya, kulit yang bagus, itu mesen kata Sayyidina Hasan bin Thabit. Seakan-akan engkau mesen sama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pesanan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ganteng. Jadi kalau melihat orang ganteng jangan takjub. Ganteng kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau takjub ya sama Nabi gitu. Ya enggak ada orang yang mengalahi kegantengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf alaihissalam, kan kita tahu Nabi Yusuf itu kan ganteng. Sampai di Quran pun disebutkan, ya, ketika disuruh keluar sama Zulaikha, itu perempuan-perempuan sampai potong tangannya saking gak sadar melihat kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ulama membahas itu. Ulama membahas kalau Nabi Yusuf alaihissalam perempuan bisa sampai potong tangannya gak sadar karena melihat kegantengan Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf gak dikasih wibawa sama, gak dikasih haibah. Tapi kalau baginda Nabi Muhammad SAW diberikan hikmah. Nabi Yusuf alaihissalam cuma dapat seperempat kegantengan baginda Nabi Muhammad SAW. Cuma dapat seperempat kegantengan baginda Nabi Muhammad SAW. Bayangin, berarti kan Nabi lebih. Nabi lebih ganteng dari Nabi Yusuf. Tapi kenapa perempuan-perempuan di zaman Nabi tidak sampai ada potong tangan? Ya, karena Nabi Muhammad diberikan haibah, diberikan wibawa. Itu sahabat aja gak berani melihat muka Nabi langsung, gak berani. Karena haibatul tubiyah, Nabi ini mempunyai haibah yang sangat kuat.
nggak ada yang berani. Itu kalau yang mensifatkan bibirnya Nabi seperti ini, hidungnya Nabi seperti huruf alif, begini-begini, itu anak kecil. Anak kecil yang mensifati dicatat sama para sahabat. Karena sahabat nggak ada yang berani. Apalagi perempuan-perempuan. Ya, itulah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita harus ikuti Nabi karena setelahnya bahwa ahdahum ilal haqqi turqa. Karena Nabi Muhammad SAW ini sosok petunjuk untuk kita agar menuju jalan yang benar. Nabi ini sosok petunjuk buat kita untuk menuju jalan yang benar. Ikutin terus. Ya, jangan yang enak diikutin, yang gak enak gak diikutin, jangan. Salah itu. Semau-maunya kita gitu, nggak bisa. Memang kita benar-benar cinta sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ikuti. Ada sahabat diundang di negeri Syam, ya, disediain habis makan semangka halal kan? Halal. Itu sahabat nggak makan. Ditanya kenapa mau nggak makan? Karena Nabi Muhammad SAW nggak makan di buah. Sampai diikutin begitu, halal semangka boleh makan. Tapi ini sahabat saking ngikutin Nabi itu, ya, dia nggak makan itu buah karena Nabi Muhammad SAW tidak makan semangka. Jengkol ada di Arab, jengkol nggak ada. Oh itu bukan jengkol lagi kita nih, ngikutin Nabi kita nih. Tapi boleh, bukan berarti nggak boleh, boleh aja. Cuman bid'ah. Nabi nggak makan jengkol, Nabi nggak makan petai. Ya. Tapi begitulah sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar mengikuti Nabi, benar-benar. Ya. Kata setelahnya wa kana khuluquhul Qur'an. Nabi itu punya akhlak Al-Qur'an. Sebagaimana diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika sahabat tanya, "Kaifa akhlaqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana akhlaknya Rasulullah? Qalat, maka Siti Aisyah berkata, "Khuluquhul Qur'an." Akhlaknya Nabi adalah Al-Qur'an. Kok bisa akhlaknya Nabi Al-Qur'an? Apa-apa yang ada di dalamnya perintah-perintah Allah dilaksanakan, apa-apa yang ada larangan di dalam Al-Qur'an dijauhkan. Itulah baru orang berakhlak. Itu namanya berakhlak namanya. Ya, ayo kita ikutin, coba pelan-pelan. Memang berat melawan hawa nafsu itu berat. Ya, berat melawan hawa nafsu itu berat. Kadang-kadang kita ada sih idein. Iya, pengennya kita yang menang, pengennya kita yang kamu dikalahin. Nah ini bukan caranya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wayaktu anidabi idakana fi hadihi wasalam. Nabi sifatnya ya Allah maaf. Kalau ada orang yang menyela Nabi maafin. Selagi tidak menyela Allah Subhanahu wa taala, tidak menyela agama. Idza tu'iya haqqullahi lam yaqum ahadun liqadhi. Kalau sudah menghina Allah, menghina agamanya Allah, tidak ada yang bisa bangun satu orang pun. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu buat Nabi. Jangan disalahin ini kadang-kadang nih orang-orang yang ya otaknya bebel ya. Kadang-kadang nih dalil ini Nabi itu kan sifatnya pemaaf. Tempoh hari ya ada orang menghina Al-Quran tidak udah maafin, Nabi sifatnya pemaaf. Dulu nggak bisa, bukan seperti itu. Kita sebagai umatnya Nabi ya, kalau ada orang yang menghina Nabi, ada orang yang menghina Allah, ada orang yang menghina ajaran Allah, agama Allah, syariat Allah, kita orang yang paling pertama harus kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Meskipun mati bersumuran dan darah. Karena yang dicolek Nabi Muhammad gitu. Kalau orang hina kita baru ikutin caranya Nabi gitu. Jadi ini yang seperti ini nih, hadis yang seperti ini, kalau orang menghina kita nih yang dihina nih, ya udah, maafin dia gitu. Tapi kalau orang hina Nabi, jangan diam. Jangan mengartikan Nabi sifatnya pemaaf, bukan, salah.
Jangankan Nabi, orang hina sahabat aja kita nggak boleh diam. Ada orang hina sahabat, kita nggak boleh diam karena sahabat salah satu titisan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan karena sahabat, kita bisa tahu dari mana ajaran Allah. Kita bisa tahu dari mana ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangin, ada orang hina sahabat, ada orang hina ulama. Karena ulama orang satu anbiya. Situ nyambungnya. Jelas insya Allah ya. Jadi kalau orang hina kita, ya udah kita ikutin cara Nabi. Maka kita harus punya sifat pemaaf. Tapi kalau dia hina ajaran Allah, dia hina Allah, dia hina Rasulullah, dia hina para sahabat, dia hina ulama, itu kita nggak bisa diam, nggak boleh. Wajib kita perangin orang-orang seperti itu. Jelas insya Allah ya. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan Nabi Muhammad SAW. Biar tahu cerita Nabi, ya. Biar tahu. Tak kenal maka tak sayang. Ente gimana mau cinta sama Nabi kalau ente kan mencari tahu siapa Nabi Muhammad SAW. Cari tahu terus siapa Nabi Muhammad SAW. Oh, luar biasa deh. Nabi Ali bin Muhammad Al-Habib yang mengatakan, kalau aneh habiskan umur aneh untuk menceritakan Nabi, bakal cukup. Aneh habiskan umur aneh ini untuk mengarang atau menceritakan tentang Nabi, sifatnya Nabi, akhlaknya Nabi, tak bakal cukup. Tidak ada seorang yang sifatnya Nabi sempurna, nggak ada. Makanya nggak bisa kelar itu, saking banyaknya kesempurnaan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak kelar itu, ngarang nggak kelar tinggal, ngarang nggak kelar tinggal, karena belum sampai kelar meninggal udah gitu. Saking banyaknya, saking luasnya akhlak baginda Nabi Muhammad SAW, kesempurnaan dalam Nabi. Jadi kita harus cari tahu ya siapa baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, sekarang masuk dalam fikih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Segaf radhiyallahu anhu ila sunnah wudu. Sunanul wudu'i hiya al-basmalah was-siwak wa ghuslul kaffayn wal madmadah wal istinshaq wa mashu jami'ir ra'si wa mashu al-udhunayn ba'da mashu ar-ra's wa tathlith wa taqdim al-yumna 'ala al-yusra wal muwalatu wa du'a ba'dahu. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang rukun-rukun sholat, rukun-rukun wudu. Ya, sekarang sunnah wudu. Nih perhatiin, langsung aja, jadi langsung jalan nih. Yang pertama baca bismillah. Baca bismillah ketika lagi membasuh telapak tangan tuh. Jadi pasang keran ya atau di kolam, lagi cuci tangan tuh ya, baca bismillahirrahmanirrahim. Baca tuh. Ya. Habis itu pakai siwak. Pakai siwak ya. Kalau pakai siwak sebelum wudu, ingat nih, ada pakai siwak ketika setelah cuci tangan ya, ada yang sebelum wudu. Misalnya sebelum ngapain ada, karena boleh kata Imam Nawawi, sebelum wudu pun boleh siwakan dulu gitu. Tapi wajib tambahin niat. Niat siwak untuk wudu gitu tuh. Niat siwak untuk wudu. Jadi sebelum apa-apa ini siwak, basahin air, siwak dulu. Habis itu baru cuci telapak tangan, baca bismillah. Tapi kata Imam Ibnu Hajar ya, tempat siwak itu setelah membasuh telapak tangan sebelum kumur-kumur, untuk pakai siwak katanya. Jadi membasuh telapak tangan, baca bismillahirrahmanirrahim, ada niat di situ. Nawa itu sunanal wudu. Niat itu lagi di tangan tuh habis bismillahirrahmanirrahim, niat dalam hati, nawa itu sunanal wudu. Saya berniat melaksanakan sunnah wudu. Nah setelah itu baru pakai siwak tuh kata Imam Ibnu Hajar, itu caranya.
Kalau pakai siwak setelah tadi niat sunnah wudu, ya, setelah membasuh telapak tangan sebelum kumur-kumur, maka tidak butuh lagi pakai niat. Udah langsung pakai aja siwak kan. Karena tadi udah niat tuh, bahwa itu sunnah wudu. Saya niat untuk melaksanakan sunnah wudu. Siwak salah satu termasuk sunnah wudu. Jelas insya Allah ya. Pakai datu siwak. Ya. Waghslul kaffain tadi sudah membasuh kedua telapak tangan. Wal madmadah habis itu kumur. Tiga kali. Kumur tiga kali. Wal istinsyaq, apa itu istinsyaq? Memasukkan air ke dalam hidung, disedot sedikit, jangan banyak-banyak. Disedot sedikit taruh di telapak tangan kita, gitu tuh. Sedot sedikit. Nah, ada kan istintar. Apa itu istintar? Ngeluarin air yang tadi disedot. Itu juga sebanyak tiga kali. Istinsyaq 3 kali, istintar 3 kali. Jelas insya Allah ya. Di kumur-kumur dulu, nih kelar kumur-kumur baru di hidung. Itu lebih anggap, lebih bersih katanya. Boleh aja kumur langsung hidung, boleh. Cuman kurang bersih. Yang lebih bagus, yang bersih itu adalah kumur-kumur 3 kali, membersihkan hidung 3 kali. Jelas insya Allah ya. Nah udah itu tuh, udah kelar kumur-kumur, udah kelar hidung. Nah kan mulai kemarin tuh masuk rumput tuh, ya. Niat sama basuh muka tuh, langsung tuh ambil air, basuh muka tuh. Niat di situ nawaitul wudu'a li rafi hadatsin asghar fardhan lillahi. Nah, basuh dah ke mukanya sampai 3 kali. Tidak dihitung satu kecuali sudah sempurna gitu tuh ya. Ingat ya. Tidak dihitung satu kecuali sudah sempurna. Misal nih, basuh cuma baru setengah doang, setengahnya belum dihitung satu, belum. Ya, pas yang kedua kali ini sempurna baru dihitung satu, padahal udah 2 kali basuhan, tapi yang karena pertama belum sempurna karena belum dihitung satu. Kalau sudah sempurna baru dihitung satu. Jelas insya Allah ya, paham insya Allah ya. Basuh muka itu, ya. Setelah basuh muka, basuh tangan. Taqdimul yumna, karena ada didahulukan yang kanan. Kalau basuh tangan tuh kanan dulu 3 gitu tuh. Jangan kanan kiri. Jangan ada kayak wudu kanan kiri, bukan. Ya. Taqdimul yumna, dahulukan yang kanan. Yang kanan 3 kali, yang kiri 3 kali. Kanan dulu 1 udah basuh, 2 basuh lagi, 3 gitu. Baru yang kiri 1 2 3 gitu. Jelas insya Allah ya, paham ya. Nah, habis itu apa? Membasuh kepala. Wa mashu jami'ir ras, membasuh semua kepala. Imam Syafi'i menyunahkan, ya, ditekankan kalau wudu basuh kepala semuanya. Nih cara membasuh kepala nih. Kita pegang ini. Ya. Nih tangannya seperti ini nih. Tangan seperti ini, ya. Tempel di kuping. Ya, tempel di kuping gitu. Jadi basahin ke air gitu. Tuh, basuh semua kepala. Majuin lagi. Tuh, 1 basahin lagi. Tuh, basahin lagi. Sebanyak 3 kali. Jelas kan? Paham insya Allah ya? Praktekin gak apa-apa, praktekin. Tangannya coba, ayo ramai-ramai. Iya. Gak apa-apa, praktekin. Biar paham. Buka pencinya buka. Tangannya begini, ya, gitu tuh. Ya, nih. Tuh, tangannya begini, ya. Nah. Yang jempol nih nempel di kuping. Jempol nempel di kuping. Jalanin ke belakang, habis itu ke depan lagi. 1 baru tuh. Ambil air yang baru, ya. Jalan lagi lagi. 1 balikin lagi, 2 lagi. Ambil air yang baru, begitu lagi. Tuh. Jelas insya Allah ya, paham ya? Itu cara daripada membasuh jami'ur ras, membasuh kepala. Setelahnya wa mas'ul wudu'in. Setelah itu membasuh kedua kuping. Nah,
Kalau kuping bukan kan ada kanan sama kiri nih. Karena kan kalau kuping tangan kita bisa dua-duanya, bisa. Sekalian langsung. Jangan kanan dulu, baru kiri. Bukan. Kalau kuping karena kita bisa sekaligus. Kalau yang bisa sekaligus ya sekaligus. Gitu. Kalau yang nggak bisa, ya berarti satu-satu dulu, kanan dulu, gitu. Kayak kaki, tangan kan kanan dulu, tuh. Karena dia nggak bisa sekaligus. Kanan, tuh. Ya. Nah, kalau kuping langsung. Nah, cara membasuh kuping ini, telunjuk masukin ke lubang. Kan kuping ada jalurnya tuh, jalur kuping tuh. Nah itu ikutin tuh jalur kuping, ya. Nih, ya, tuh ikutin tuh. Terus naikin ke atas, jempol nih, tangan jempol taruh di belakang kuping. Sebenarnya ini zahirnya kuping. Kuping mana yang depan, mana yang belakang? Mana yang luar, mana yang dalam kuping? Ayo saya mau tanya, mana yang luar, mana yang dalam? Ini, anda tanya, ini luar apa dalam? Hah? Dalam. Ini luar nih, dalam ini nih. Ya, karena kita kalau awal lahir tuh kuping gitu. Awal lahir tuh kuping begitu. Baru mekar gitu. Jadi yang namanya kuping depan itu yang ini. Ya, nah, tapi cara ini taruh, puter terus jalan kuping, jempol taruh ini di depan. Kita bilang depan kuping aja ya, karena ini emang depan kuping. Begitu. Tuh, kami itu kan gitu ya. Dua-duanya. Dua-dua kan langsung kali dua langsung gitu. Putar langsung kali dua. Tuh. Tuh, ya. Tuh, jelas dicoba ya. Jelas kan ini tadi. Putar, ikutin jalurnya itu, ada jalurnya itu, ikutin. Tuh. Ikutin jalurnya itu. Nah, kita taruh di belakang gitu. Jelas dicoba? Sunnahnya. Ini kan salah satu kita ittiba Nabi. Orang kalau berakhlak begini nih, berakhlak ikuti Nabi, itu caranya ikuti Nabi gitu. Jangan buat cepet. Jangan. Kita udah belajar, udah tahu, ikutin caranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita berakhlak tuh. Ya. Setelahnya apa ya? Ba'da masal rasi wa takhlis 3 kali. Kurang makruh, lebih makruh. Tuh hati-hati tuh. Kurang dari 3, 2 kali, cuma 2 kali doang atau sekali makruh hukumnya. Lebih dari 3 juga makruh. Jangan 3 udah kata Nabi 3. Ya. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, dahulukan yang kanan sebelum yang kiri. Yang kanan dulu, kanan dulu. Ya. Setelah kanan baru kiri. Kaki begitu juga, kanan dulu, jangan kaki kanan kiri jangan ya, kanan dulu sampai 3 kali. Setelah kanan baru kiri 3 kali. Jelas insyaallah ya. Wal muwalatu, terus-terusan ya, jangan dipotong. Boleh aja duduk di depan nih, buka tangan. Ntar palanya begitu jalan, boleh aja sama-sama, boleh cuma nggak dapat sunnahnya harus cuma mau ada kayak gitu. Gila kan itu orang pala di situ, tangan di situ, kalau muka di situ, tangan di situ, atau pala di situ ya. Ya sakit tuh orang kalau ya. Jelasin coba ya, mualah namanya terus-terusan sampai habis wudunya, sampai kelar. Wa doa ba'dahu, setelah itu doa. Kalau doa, angkat tangan yang tinggi, ngadep kiblat, ya. Angkat tangan yang tinggi. Itu diriwayatkan Nabi sampai kelihatan ketiaknya, katanya. Ya, sampai kelihatan ketiaknya. Diangkat tangan yang tinggi gitu tuh. Wa yarfa ila sama, dan kelihatan ke atas. Wa yanzur ila sama. Meskipun di atasnya itu ada atap, nggak kelihatan langit, tapi tetap disunahkan melihat ke atas. Angkat tangan yang tinggi menghadap kiblat, istiqbalul kiblat, hadap kiblat. Apa doanya? Doaul wudu tuh, terapalin tuh, catat tuh, diapalin tuh. Doaul wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Kurang tuh, tambahin. Imam Ghazali yang menambahkan, kata Imam Ghazali tambahkan waj'alni min ibadika sholihin, tambahin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sempurna, biar sempurna. Kadang ada sebagian orang doa Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin doang. Boleh aja sih, nggak apa-apa, cuma kurang sempurna. Kalau sempurnanya gini nih, tuh. Apa ini? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tambahin tuh selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Catat tuh di belakangnya ditambahin selawat. Jadi yang ditambahin waj'alni min ibadika sholihin, ya. Dan setelah itu habis astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jelas insyaallah bisa diamalin, ya. Enggak usah banyak-banyak, dah tuh sedikit aja, mudah-mudahan bisa diamalin sehari-hari. Wudu tiap hari kan? Tiap hari kita wudu, ya. Kalau kita amalin, ya, enggak usah capek-capek ngapalin lagi. Kalau kita dapat jadi amalin, dapat diamalin. Entah kalau orang nanya apal sendiri, karena kita ngamalin. Apa yang kita jalanin tuh tanya, emang sudah wudu apa aja sih? Kita kasih tahu tuh, karena kita ngamalin tuh. Kemarin rukun wudu biar bisa bedain mana rukunnya, mana sunnahnya gitu. Biar bisa bedain. Jangan dia bilang, enggak, pokoknya gua mah ngaji begini ya, jangan begitu. Biar tahu, oh ini rukun, ini yang wajib. Oh ini sunnah. Banyak orang kagak tahu niat ketika lagi di muka. Banyak orang nggak tahu. Saya sering ketemu orang-orang awal tuh, ya dia nggak tahu ketika niatnya di muka. Jadi di muka dia biasa aja. Nah itu kan harus kita kasih tahu, ya. Kita udah ngaji, kita punya ilmu, ya. Kalau orang nanya, kita tahu, kasih tahu. Kalau yang kita nggak tahu, jangan kasih tahu, jangan. Kalau kita tahu, kasih tahu. Jelas insya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwadina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalaqa 'azama wa 'asab wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.